Assalamualaikum, selamat malam. Ada orang berkomentar, baru saya ketemukan semalam, bernama @Hanafi Abdullah S4X. Komentarnya begini: anggotanya puluhan juta, Banser aktif 5 juta, tapi lemah ketika menghadapi klan Ba'alawi yang mengaku zuriyah Nabi. Kiai Imad harusnya mengangkat bendera putih karena sudah tidak ada yang peduli dengan persoalan umat ini. Banyaknya budak-budak pengkhianat yang justru menyerang balik bangsa sendiri, miris. Itu komentar dari orang yang ya mungkin agak apatis lah, tapi tetap semangat. Banser banyak, tapi tidak asal digunakan untuk sesuatu hal, kecuali hal yang menyangkut penyerangan fisik dan lain sebagainya. Kiai Imad tidak mungkin mengeluarkan bendera putih, karena apa? Sudah dapat dukungan banyak kiai. Nggak perlu saya sebut kiainya, salah satunya kiai yang punya jabatan super tinggi itu ada, salah satunya. Pikir sendirilah. Banyak kiai pondok juga yang sangat mendukung penelitian Kiai Imad. Memang tidak terlihat, apalagi terutama di struktur PBNU, tidak terlihat. Bahkan ada orang-orang yang bisa dibilang itu dulu sering seliwar-seliwar di PBNU, sekarang justru beda. Mungkin karena apa? Mungkin karena dia mengedepankan hasil dari penelitian dia, hasil dari bacaan dia, atau kalau nggak salah terlanjur berbicara beda dengan Kiai Imad. Kadang orang ya kalau udah cerdas, dia tuh susah untuk mengakui bahwa apa yang dia ucapkan harus itu yang sesuai. Tapi ada juga orang yang sebenarnya dia tidak pintar, pas-pasan. Cuma karena keseringan begitu, terlihat pintar, itu ada. Ya akhirnya apa? Setelah kasus ini merebak kemana-mana, dia sembunyi. Soal pengkhianat. Kalau soal pengkhianat dari dulu udah ada. Sampai sekarang. Dari dulu sampai sekarang tetap ada. Tidak akan pernah hilang. Selama manusia ada, maka itu pun ada. Kalau kita mempelajari sejarah, banyak sejarah. Bahkan di pemerintahan zaman dulu, bahkan di kerajaan, di lingkupnya para pejuang, semua ada pengkhianatan. Apakah kalian lupa? Negara ini dijajah berapa? 350 tahun. Bayangin saja, itu karena jasanya siapa? Para pengkhianat atau enggak? Para pengkhianat. Setiap kaum, setiap umat, saat dia itu ditindas, pasti dia akan berjuang, pasti dia melawan. Nah, soal pahlawan ini kan ada yang tercatat dan tidak. Banyak yang tidak tercatat. Makanya perjuangan orang zaman dulu itu banyak yang berakhir dengan tragis. Karena apa? Ada pengkhianat. Belajar aja sejarah, nanti akan tahu. Banyak tokoh-tokoh kita masa lampau itu mati, ditangkap, diasingkan, bahkan sampai ke luar negeri jauh. Wah, dengan jauh nggak bisa pulang. Itu apa? Berkat dari jasanya para pengkhianat. Kenapa orang seperti itu ada? Ya ada. Karena satu yang jelas, dia dapat keuntungan. Lalu di zaman sekarang, apakah ada pengkhianat bangsa? Ada, tetap ada. Di semua lintas suku, di semua lintas agama itu ada. Di semua lintas daerah pun ada. Pasti ada. Cuma orangnya kan A, B, C, D. Kita hanya bisa melihat dari apa? Dari bingkai besar. Soal nasab ini kan sesungguhnya menguntungkan orang pribumi. Menguntungkan. Sudah sekian lama, ya kan? Nama, marga, atau nabi itu terlalu diangkerkan gitu loh. Ternyata kan tidak seangker itu. Apalagi zaman sekarang banyak gadget, banyak segalanya lah, banyak.
Orang tuh tidak akan berani sembarangan dia berbuat seperti zaman dulu leluhurnya itu nggak berani. Zaman dulu itu belum ada televisi, belum ada radio, belum ada HP, banyak teknologi belum ada. Makanya apa? Cara-cara kuno, persekusi, mendatangi, atau bahkan membunuh, atau menculik, atau menyingkirkan, zaman dulu udah biasa. Zaman kerajaan bahkan itu udah biasa. Untuk zaman sekarang tidak semudah itu. Sudah ada polisi, sudah ada TNI, sudah ada hukum, sudah ada peraturan. Apalagi ada gadget. Sekali klik rekam. Mana berani orang membuat hal-hal yang bisa dibilang aneh, membuat hal-hal yang bisa dibilang itu jahat. Pikir 2 kali. Lalu siapa para pengkhianat-pengkhianat itu? Kalau konteks dari komentar ini pasti ngarahnya kan ke mengambil dari sisi gejolak nasab ini kan gitu. Tapi saya bahas soal pengkhianatan ini dari sisi hal yang mungkin. Kalau Anda menghubungkan ya terserah. Tapi ini saya melihatnya dari sisi hal pengkhianat ya pengkhianat. Dari dulu ada sampai sekarang ada. Dan apakah para pengkhianat zaman dulu sampai sekarang turunannya ada? Tetap ada. Karena pasti ada bapaknya. Anaknya. Pasti ada. Lalu siapa? Ya Anda lihat sendiri. Dia membela apa? Dia membela kepentingan apa? Dia di kubu mana? Dia di sebelah mana? Anda lihat sendiri. Tapi ya itu tadi. Jika ada pengkhianat, dia tidak akan merasa seperti pengkhianat. Lihat saja. Saat ada orang mengklaim sejarah. Saat ada orang itu memutarbalikkan sejarah. Bahkan menghina para muasis sesepuh di Nusantara ini, dia bicara enggak? Jika tidak, hatinya dia itu memang dia itu beda. Bisa juga dulu leluhurnya itu sama, pengkhianat zaman Jepang, zaman Belanda dan lain sebagainya. Bukankah ada pepatah daun jatuh tidak jauh dari pohonnya? Lihat saja bagaimana dia merespon hal-hal yang menyinggung cita rasa Nusantara ini. Lihat saja. Kalau dia tidak punya, berarti orang-orang yang model begini ini, kemungkinan lebih mudah dia berkhianat. Bayangin saja tempat kelahirannya, tempat cari makan dia. Ya aneh saja gitu loh. Kalau dipikir-pikir ya. Dulu itu antek para penjajah. Tapi sekarang mereka mampu duduk atau berdiri seakan-akan menjadi apa? Doro. Hebat mereka itu. Dan satu kesalahan orang-orang yang asli, yang lebih layak sebagai pemilik bangsa ini, kadang justru apa? Dia memilih sebagai budak. Dia lebih memilih sebagai jongos. Tidak memilih sebagai bagian dari perjuangan. Tidak. Milihnya situ saja. Karena apa? Mudah. Simple. Apalagi dapat keuntungan misalkan. Tapi walaupun begitu, misalkan ada si A, si B, si C, si W, si S, dia ini misalkan bagian dari pengkhianat. Kadang orang itu nggak sadar. Karena ada satu pepatah kata, rumus kata. Jika orang itu tidak tahu, maka dia tidak tahu. Jika dia itu tidak tahu, maka dia tidak tahu. Makanya seperti itu. Itu loh. Sampai sini, selamat malam.